Pemirsa, 3 pengendara motor tewas usai ditabrak sebuah truk di Pasuruan, Jawa Timur. Rem truk diduga tidak berfungsi saat melintas di jalan menurun dalam kondisi hujan lebat. Kejadian Mas Roman, 3 pengendara motor tewas ketika usai ditabrak sebuah truk di Desa Karangsentul, Pasuruan, Jawa Timur, Selasa sore. Menurut saksi mata, kejadian bermula saat sebuah truk melaju kencang dari Pasuruan menuju Pasar Pan saat hujan lebat. Namun saat di jalan menurun, truk oleng dan menabrak 2 motor dari arah berlawanan. Kecelakaan diduga karena rem truk yang bermasalah. Terlebih truk melaju kencang saat kondisi hujan. Karena hujan deras, dia berusaha mengerem, tapi ternyata remnya meledos atau blong. Ketika rem blong itu dia bingung dalam kondisi hujan, berusaha mengendalikan kemudi tapi tidak bisa, akhirnya kendaraan oleng ke kanan. Nah, ketika oleng ke kanan dari arah berlawanan ada 2 kendaraan, yang satu berboncengan, satunya tidak berboncengan. Sopir truk diamankan di Mapolsek Gondang Wetan, sementara kendaraan dibawa ke pos lantas sebagai barang bukti. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Demo lanjutan warga Jurumudi, Kecamatan Benda, Tangerang kembali ricuh. Kericuan dipicu oleh massa yang dihalangi petugas saat akan bertemu Wali Kota Tangerang. Hari kedua demo lanjutan warga Jurumudi Tangerang kembali ricuh di ruang lobi kantor Wali Kota Tangerang Selasa siang. Massa menggelar orasi di depan gedung pemerintah setempat menyampaikan aspirasinya kepada Wali Kota. Namun Wali Kota Tangerang bergeming. Aksi kejar-kejaran pun mewarnai demo. Massa yang berhasil menjebol pintu gerbang berlarian memasuki ruang kerja Wali Kota Tangerang. Petugas pun menghadang massa. Kedua pihak terlibat saling dorong dan cekcok adu mulut. Kenapa kita hari ini langsung berupaya memaksimalkan diri untuk masuk ke ruangan Wali Kota? Karena mulai dari kemarin kita menyampaikan aspirasi, sepertinya memang pemerintah daerah Kota Tangerang abai terhadap persoalan yang saat ini sedang disampaikan aspirasinya oleh masyarakat. Sampai dengan saat ini sepertinya memang Wali Kota juga terkesan tutup mata terhadap persoalan yang ada. Kami dari masyarakat, korban penggusuran, hanya berharap satu dari pemerintah. Pemerintah hadir di tengah-tengah persoalan masyarakat dan bisa melakukan upaya-upaya intervensi ke pemerintah pusat. Artinya agar persoalan yang ada bisa cepat terselesaikan. Hanya itu. Kita berharap PUPR membalas surat kita atas gugatan kita dan intervensi pemerintah daerah ke pemerintah pusat ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Emang harga yang ditawarkan dari pemerintah pusat ini berapa? Sampai saat ini memang kita masih nilainya 2,6 juta. Kita melakukan gugatan, tapi alhamdulillah kita dibuka ruang untuk mediasi. Demo yang digelar warga Jurumudi Kecamatan Benda tersebut adalah untuk menuntut pembayaran rumah mereka yang terkena penggusuran proyek tol Kunciran Bandara Soekarno-Hatta. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. 2 pengeroyok Lurah Cipete Utara di sebuah kafe saat razia protokol kesehatan akhirnya ditangkap polisi. 2 tersangka yang merupakan ibu rumah tangga mengaku dalam pengaruh minuman keras saat kejadian. Dua ibu rumah tangga berinisial RQ dan PK ditangkap Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Mereka adalah tersangka pengeroyokan terhadap Nur Cahya, Lurah Cipete Utara beberapa waktu lalu. RQ dan PK nekat mengeroyok Nur Cahya saat razia di sebuah kafe lantaran dalam pengaruh minuman keras. Inisialnya PK, ya. Tersangka pertama RQ. Itu umurnya semuanya 22 tahun keduanya. Pekerjaan ibu rumah tangga. Setelah diperiksa ternyata statusnya sebagai saksi, maksudnya dia ada di tempat tapi tidak ikut melakukan penganiayaan. Jadi sementara tersangkanya 2, tapi nanti kita kembangkan lagi. Kedua tersangka dijerat pasal tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Sebelumnya, Lurah Cipete Utara Nur Cahya dikeroyok saat razia protokol kesehatan di sebuah kafe 22 November lalu. Akibatnya, Nur Cahya mengalami lebam di wajah dan luka di tangan. Dari Jakarta, Den Helmi, iNews melaporkan.